Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak, yakni bab 5 tentang kisah teladan, yang mana minggu kemarin kita telah mempelajari kisah teladan dari Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan dari Uwais Al-Qarni, yang mana setelah kita mempelajari kisah teladan dari dua tokoh utama tersebut, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kisah teladan yang dimiliki oleh dua tokoh utama tersebut, yakni Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Agar dapat menjalankan tugas kehidupan dengan baik, maka kita harus menjadi manusia yang baik. Untuk menjadi manusia yang baik pula, meneladani manusia-manusia teladan adalah cara yang terbaik. Di antara orang baik yang dapat dijadikan teladan yang baik adalah Sayyidah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Apa sih sesungguhnya teladan yang bisa kita ambil dari kedua tokoh tersebut? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Uwais Al-Qarni. Marilah kita masuk ke biografi singkat dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang penduduk Yaman, daerah Qaran, dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan dia hidup bersama ibunya dan sangat berbakti kepadanya. Nah, Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, Khalifah Umar ya, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah. Nah, ketika Umar bin Khattab telah menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Nah, mereka menjawab, ada. Sayyidina Umar kemudian bertanya lagi, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin, harta benda dan pakaiannya usang. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada mereka, celakalah kalian, sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Dan kebetulan suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Sayyidina Umar menemuinya, dia hendak memastikannya terlebih dahulu. Makanya dia bertanya, siapa namamu? Orang itu menjawab, namaku Uwais. Lalu Sayyidina Umar melanjutkan pertanyaannya, di Yaman daerah mana? Dia menjawab, dari Qaran. Sayyidina Umar bertanya lagi, dari kabilah mana? Dia menjawab, dari kabilah Murad. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya lagi, bagaimana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia, saya hidup bersama ibuku, jawabnya. Sayyidina Umar melanjutkan, bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Uwais menjawab, benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya diberi kesembuhan. Sayyidina Umar bertanya lagi, apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Dia menjawab, di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Kemudian dia memperlihatkan lengannya kepada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Uwais berkata, masa saya memohonkan ampun untukmu wahai Amirul Mukminin?
Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya, Sayyidina Umar bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak." Sayyidina Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang." Nah, setelah kita mengetahui biografi singkat dari Uwais Al-Qarni, apa sih kisah teladan yang dapat kita ambil dari Uwais Al-Qarni untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah sederhana, yang kedua adalah jujur, yang ketiga adalah taat kepada orang tua, yang keempat adalah tidak bergantung kepada orang lain, yang kelima adalah mandiri. Dari 5 sifat yang telah saya sebutkan tadi dapat dirangkum dalam satu kisah, yakni yang pertama, Uwais Al-Qarni itu sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus lagi, Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi, walaupun ia mendapat perhatian sang penguasa waktu itu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa. Bahkan sebaliknya, dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. "Uwais anakku, kemarilah sebentar nak." "Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan?" "Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud." "Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu?" "Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. "Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." "Oh, terima kasih nak." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. "Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta." Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais.
Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Demikianlah tadi kisah teladan dari Uwais Al-Qarni. Nah, setelah kita mendalami materi tersebut, seharusnya kita memiliki sikap-sikap sabar, tekun, dan jujur dengan kondisi kita dan senantiasa bersemangat dalam menjalani hidup.
Kemandirian itu penting dalam hidup, sehingga tidak mudah bersikap ketergantungan kepada orang lain. Demikianlah tadi video pembelajaran tentang kisah teladan Uwais Al-Qarni. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.